Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrul Hazana Balong dengan NIM 21045400023 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tahap kegiatan bimbingan kelompok. Adapun tahap-tahap kegiatan bimbingan kelompok itu ada 4. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat itu tahap pengakhiran. Selanjutnya untuk tahap pembentukan, pada tahap ini merupakan tahap pengenalan dan tahap pelibatan awal dalam kelompok. Tahapan ini sangat perlu sebagai dasar pembentukan dinamika kelompok. Dalam tahapan ini pimpinan kelompok harus menjelaskan pengertian layanan bimbingan kelompok, tujuan, tata cara, dan asas-asas bimbingan kelompok. Nah, selain itu, pengenalan antar sesama anggota kelompok maupun pengenalan kelompok dengan pimpinan kelompok juga dilakukan pada tahap ini. Adapun tahap pembentukan kelompok terdiri dari yang pertama memberikan salam pembuka dan menerima segala anggota secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, berdoa. Pemimpin kelompok memimpin kelompok untuk berdoa bersama. Selanjutnya menjelaskan bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok, dan asas-asas bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya tahap peralihan. Pada tahap ini pimpinan kelompok perlu kembali mengalihkan perhatian anggota kelompok tentang kegiatan apa yang dilakukan selanjutnya, menjelaskan jenis kelompok, ini kelompok tugas atau bebas, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Kemudian membahas susunan yang terjadi, meningkatkan dan meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Nah, adapun tahap peralihan bimbingan kelompok itu terdiri dari yang pertama menjelaskan kembali tentang bimbingan kelompok kepada para anggota kelompok, yang kedua menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk kegiatan selanjutnya, yang ketiga itu memberikan contoh topik yang akan dibahas, topik bebas atau topik tugas. Nah, yang ketiga itu tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan inti kegiatan dari bimbingan kelompok. Dalam tahap ketiga ini, hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik, saling tukar pengalaman dalam bidang usaha perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas, mengemukakan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian anggota membahas masing-masing masalah secara mendalam dan tuntas. Nah, akhir tahapan ini adalah dihasilkannya solusi atau penyelesaian masalah atas permasalahan yang dibahas. Pada tahap kegiatan ini terdiri dari mengemukakan topik, tanya jawab tentang topik yang telah dikemukakan, menegaskan komitmen para anggota kelompok, apa yang segera dilakukan berkenaan dengan topik yang telah dibahasnya. Nah, yang terakhir itu tahap pengakhiran. Pada tahap ini pimpinan kelompok akan mengemukakan bahwa kegiatan kelompok ini akan segera diakhiri. Kemudian meminta kepada para anggota kelompok untuk mengemukakan perasaan tentang kegiatan lanjutan. Dalam tahap ini juga pimpinan kelompok telah tetap mengusahakan suasana hangat, bebas, dan terbuka, memberi pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota. Kemudian memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut dan penuh rasa persahabatan. Kemudian tahap dari kegiatan pengakhiran ini terdiri dari yang pertama menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera diakhiri. Kemudian anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai anggota kelompok. Kemudian ketiga memberikan laissez atau penilaian segera yang dilakukan oleh pimpinan kelompok. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih dan menutup dengan doa serta salam. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh dari bimbingan tahapan kegiatan bimbingan kelompok ini secara penuh. Happy watching.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir di acara bimbingan kelompok ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik ya. Sebelum kita melakukan acara bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan acara bimbingan kelompok ini, teman-teman semua udah tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu ya? Ya baik. Jadi saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang berdinamika terdiri atas 12 atau 8 orang, ya. Jadi di dalam layanan ini akan bertujuan untuk menambah informasi teman-teman semuanya. Ya, sampai sini paham? Paham ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan selanjutnya, apakah teman-teman semua di sini udah tahu apakah tujuan dari bimbingan kelompok ini? Ya, untuk menambah wawasan. Ada lagi yang tahu? Ada. Baik. Akan saya jelaskan ya di sini tujuan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman semua yang belum pernah teman-teman semua dapat di kelas. Ya, selain itu bimbingan kelompok ini juga bertujuan untuk agar teman-teman semua di sini berani berbicara di depan umum. Ya, sampai sini paham? Paham. Ya. Jadi sebelum kita melakukan acara bimbingan kelompok, di sini saya akan menjelaskan tata cara yang ada di dalam bimbingan kelompok itu sendiri. Ya, pertama, di dalam bimbingan kelompok teman-teman semuanya harus duduk setengah melingkar seperti ini atau satu lingkaran. Ya, di dalam bimbingan kelompok ini akan ada yang namanya PK atau pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Kemudian ada anggota kelompok, yaitu teman-teman semuanya. Ya, di dalam bimbingan kelompok ini juga, kalau teman-teman ingin mengungkapkan pendapat atau gagasannya, teman-teman semuanya harus mengangkat tangannya. Kemudian kalau misalkan saya sudah menunjukkan teman-teman semuanya, baru teman-teman semuanya boleh mengungkapkan pendapatnya. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Baik. Adapun hal-hal yang harus ada di dalam bimbingan kelompok ini, yaitu teman-teman semuanya harus aktif di dalam kegiatan acara bimbingan kelompok ini. Ya, selanjutnya teman-teman semuanya di sini harus secara sukarelawan mengungkapkan pendapatnya atau gagasannya di dalam acara bimbingan kelompok ini. Ya, selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini juga teman-teman harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Baik. Selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini juga, jika ada hal-hal yang bersifat pribadi, dimohon untuk teman-teman semuanya merahasiakan di dalam kelompok tersebut. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Apakah teman-teman semuanya siap ke acara selanjutnya? Siap ya. Baik. Sebelumnya teman-teman di sini semua udah pada kenal belum sih satu sama lain? Ada yang udah, ada yang belum ya? Baik, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, benar kan? Oke, maka sebaiknya kalau kita belum sayang lebih baik kita kenalan dulu. Baik, saya akan memulai dalam perkenalan di dalam kelompok ini ya. Nama saya Kak Ine. Ya, ada yang mau mengungkapkan pendapat namanya duluan? Terlebih dahulu? Ya, namanya? Nama saya Kak Ina dan saya Haris Syawsari. Baik, nanti kita terlebih dahulu menyebutkan nama pribadi kita masing-masing dulu ya. Misalkan nama saya Ina, nanti kalian nyebutin nama kalian siapa. Itu ya. Ada lagi yang mau menyampaikan namanya? Silakan tunjuk tangan namanya. Ya, silakan. Nama saya Fauzan Najib Isyam. Dipanggilnya Fauzan. Fauzan. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Nama saya Revina Sakina, Khalila Revina. Revinda. Oh iya, baik. Ada lagi? Nama saya Aldi Gunawan. Dipanggil Aldi. Siapa? Aldi. Oh, Aldi, baik. Ada lagi? Ya udah, kamu udah. Nama saya Devi Fitriana Himasya, biasa dipanggil Devi. Devi. Ya. Nama saya Devi Radis kemarin biasa dipanggil Devi. Devira. Oh, Nama saya Salsa Ramadan, biasa dipanggil Salsa. Salsa. Ada lagi yang belum? Nama saya Muhammad Yazid. Zian. Oh, oke, baik. Semuanya sudah perkenalan ya, masing-masing dari nama teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan bermain yang namanya rangkaian nama. Ya, biar acaranya nggak ngebosenin. Baik, siap semuanya? Siap ya. Baik, sekarang kita akan bermain rangkaian nama. Ada yang mau memulai dari permainan rangkaian nama? Sebelumnya saya jelasin dulu ya cara bermainnya seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman semuanya akan menyebutkan nama-nama teman dari barisan sebelumnya. Sebagai contoh, nama saya misalkan Ine, ya. Nama kamu Salsa. Jadi Salsa menyebutkan nama Ine Salsa. Kemudian begitu pun selanjutnya. Ya, dimulai dari mana nih kira-kira? Dari sini ya. Dari mana? Oh, dari aku ya. Dari Ine, Kak Ina, Salsa. Kak Ina, Salsa, Devira. Kak Ina, Salsa, Devira, Devi. Kak Ina, Salsa, Devira, Devi, Revina. Kak Ina, Salsa, Gifira, Devi, Revinda, Fauzan. Kak Ina, Salsa, Gifira, Devi, Revinda, Fauzan, Aldi. Kak Ina, Salsa, Gifira, Devi, Revinda, Fauzan, Aldi, Dia. Kak Ina, Salsa, Devira, Devi, Revinda,
Fauzan, Aldi, Zian, Haris. Ya baik, udah kenal semuanya kan ya berarti ya satu sama lain. Baik, kita semuanya akan melanjutkan ke acara sesi selanjutnya dari acara bimbingan kelompok ini. Ya, teman-teman udah siap? Insyaallah siap. Siap ya, baik. Sebelum ke acara selanjutnya, aku sebagai PK mau mengingatkan teman-teman semuanya. Pada saat nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman semuanya silakan acungkan tangannya ketika ingin mengemukakan pendapat maupun gagasannya. Ya, sampai sini mengerti? Baik, di dalam acara bimbingan kelompok ini, saya sebagai PK akan memilih topik tugas. Ya, di mana topik tugas itu topiknya dipilih oleh PK sebagai topik pembahasannya, yaitu saya sendiri ya. Kali ini saya mau membahas tentang pergaulan bebas. Baik, sebelum kita berlanjut, aku sebagai PK mau nanya nih, kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih pergaulan bebas itu apa? Silakan acungkan tangannya. Minuman. Ya, apa Aldi? Iya, Minum-minuman. Baik teman-teman, menurut Aldi, pergaulan bebas adalah minum-minuman keras ya. Ada lagi yang membuka pendapatnya? Bisa. Ya, silakan. Pergaulan bebas misalnya keluar malam, clubbing dan lain-lain. Ya, jadi menurut teman kita Rizky, pergaulan bebas itu adalah minum-minuman pergi ke clubbing ya. Jadi menurut Rizky, pergi ke clubbing itu merupakan salah satu pergaulan bebas. Ada lagi yang mau membuka pendapatnya? Ya, silakan. Pergaulan bebas. Narkoba. Baik, jadi menurut teman kita pergaulan bebas yaitu memakai narkoba ya, yang sering marak di Indonesia ya, sekarang lagi marak. Ada lagi yang mau pendapatnya? Pendapat bebas menurut saya kayak seks bebas. Seks bebas. Baik. Jadi menurut teman kita pergaulan bebas adalah seks bebas. Ada lagi yang mau pendapatnya? Tidak ada? Ya, baik. Saya lanjutkan ke selanjutnya ya, teman-teman semuanya. Jadi topik ini penting kita bahas agar kita semua dapat memilah mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus mengetahui nih pergaulan bebas itu seperti apa, ya kan? Makanya kita pentingnya membahas pergaulan bebas di acara bimbingan kelompok ini. Baik, selanjutnya di sini teman-teman semua tahu nggak sih siapa aja yang biasanya terkena dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Dampak dan yang pemakai dari pergaulan bebas itu sendiri siapa aja? Ada yang bukan pendapatnya? Ya, silakan. Dampaknya itu uangnya habis. dan biasanya kalau orang yang sering keluar malam, biasakan paginya tidak sekolah, mengantuk dan tidak mendengarkan pelajaran yang sedang disampaikan oleh guru. Ya, baik. Jadi menurut teman kita, dampak dari pergaulan bebas itu sendiri adalah sering mengantuk di kelas karena sering keluar malam, serta lebih tidak hemat atau lebih sering menghambur-hamburkan uangnya. Ya. Baik teman-teman semuanya, di sini kita lebih detail ya menanyanya siapa aja yang biasa terkena dari pergaulan bebas itu sendiri. Teman-teman ada yang tahu? Siapa saja? Iya, kenapa? Remaja. Karena Sedang mencari jati diri dan juga sedang lagi mencari ilmu pengetahuan. baik, jadi menurut teman kita yang biasa terkena pergaulan bebas adalah remaja. Ada lagi yang bukan pendapatnya? Ya. Karena remaja itu pengen penasaran akan terhadap hal-hal yang baru. Ya, baik. Jadi menurut teman kita pun sama, bahwa yang biasa terkena dari pergaulan bebas itu sendiri adalah remaja ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pergaulan bebas itu sendiri yang lebih sering terkena adalah remaja, karena remaja itu dia lebih sedang masa-masanya untuk mencari jati diri ya. Dari mencari jati diri itu kemudian dia mencontoh dari lingkungan sekitarnya ya. Selanjutnya di sini teman-teman tahu nggak sih gimana aja biasanya terjadi pergaulan bebas itu sendiri? Ya, silakan. Biasanya di warnet. Baik, jadi menurut teman kita biasanya di warnet lebih sering terkena yang namanya pergaulan bebas. Ada lagi? Clubbing. Oh, baik. Jadi menurut teman kita, clubbing biasanya sering terjadi tempat pergaulan bebas. Ada lagi? Di lingkungan kita sendiri. Lingkungan kita sendiri, baik. Jadi menurut teman kita, lingkungan sendiri juga lebih berpengaruh terhadap pergaulan bebas. Ada lagi yang bukan pendapatnya? Tidak ada ya? Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa biasanya pergaulan bebas itu lebih sering terkena di warnet atau di lingkungan sekitar kita yang memang contohnya kayak kita remaja di sekolahan, biasanya kan lebih familiarnya terhadap warnet karena warnet itu lebih identik terhadap teknologi, di mana seseorang itu lebih banyak terserap ilmunya dari dunia teknologi ya, lebih mudah aksesnya. Jadi teman-teman
lebih gampang. Ya, jadi hanya saja pribadi masing-masing itu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk informasinya. Baik. Teman-teman semuanya di sini udah pada jenuh belum? Udah jenuh banget ya. Nah, baik. Biar kita bisa masuk lagi nih materinya, biar lebih semangat lagi, aku punya games. Mau nggak teman semuanya di sini main games? Oh ya, ya baik. Jadi di sini aku punya satu buah pulpen, di mana nanti pulpen ini akan kita buat main games ya. Jadi cara main gamesnya, aku akan kasih tahu nih ke dia bahwa ini adalah pulpen. Kemudian dia nanya lagi ke aku, seolah-olah dia memang tidak tahu bahwa ini pulpen. Dia nanya ke aku apa, terus kemudian aku jawab lagi pulpen. Kemudian dia bilang, oh pulpen. Kemudian selanjutnya kamu nyuruh dia, kamu kasih tahu bahwa ini adalah pulpen. Ini pulpen. Nanti kamu bilang apa? Kamu bilang seolah-olah lupa bahwa ini adalah pulpen. Kamu nanya aku apa? Aku jawab lagi pulpen. Kamu bilang ke dia pulpen. Kamu bilang oh pulpen. Begitu tuh selanjutnya. Nah, paham sampai sini? Siap ya? Paham ya? Siap teman-teman semuanya? Siap ya. Baik, aku akan mulai kasih tahu dia ya. Ini pulpen. Apa? Pulpen. Oh pulpen. Apa? Apa? Pulpen. Pulpen. Oh, ini pulpen. Ini Apa? 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 Pulpen. Pulpen. Ini pulpen. Apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini pulpen. Apa? Apa? Pulpen. 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 Oh, ini pulpen. Ini apa? 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 Pulpen. 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 Oh, pulpen. Ini apa? 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 Pulpen. 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 Oh, ini pulpen. Apa ini? Apa? 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 Pulpen. 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 Oke teman-temannya udah. Nah, itu udah sejenak belum? Ya, tepuk tangan dulu dong. Hikmah dari kita bermain pulpen ini untuk melatih semua teman-teman berkonsentrasi. Selain itu, di sini juga melatih teman-teman semuanya untuk agar teman-teman semuanya lebih keingintahuan itu lebih ada gitu. Jadi teman-teman semuanya terus menanyakan bahwa ini tuh apa gitu. Jadi nggak cuma stuck di situ aja ilmunya, ya. Baik, kita mau lanjut ke sesi selanjutnya. Apakah teman-teman semua udah siap? Siap ya. Baik, selanjutnya aku mau tanya sama teman-teman di sini, dampak-dampak dari pergaulan bebas itu sendiri apa aja sih? Ya, silakan. Penyakitan. Nah, jadi menurut teman kita, dampak dari pergaulan bebas adalah lebih sering terkena penyakit. Ada lagi? Ya, silakan. Emosinya tinggi. Emosi tinggi. Baik, jadi menurut teman kita, dampak dari pergaulan bebas adalah emosinya lebih meluap. Ada lagi? Sering melawan. Sering melawan. Jadi menurut teman kita, dampaknya adalah lebih sering melawan, entah itu dia melawan orang tua maupun melawan guru, teman. Ada lagi? Ya, silakan. Suka keluar malam. Jadi menurut teman kita dampaknya adalah lebih sering keluar malam. Artinya waktu kita lebih tidak termanage atau tidak teratur. Ada lagi? Dan di sini dan keluar malam udah bisa bangunnya mengambil uang dan mencari boros uang dengan hal yang tidak penting. Baik, jadi menurut teman kita dampaknya itu sendiri kita lebih sering menghambur-hamburkan uang ke hal-hal yang tidak penting ya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa dampaknya adalah banyak sekali ya. Contohnya seperti kita lebih tidak terkena penyakit, terus kita lebih mudah emosinya meluap ya. Terus selain itu kita lebih jadi tidak termanage nih waktu kita untuk apa sih? Jadi kita hanya berpikir waktu kita hanya untuk bersenang-senang. Baik. Selanjutnya nih, menurut teman-teman solusinya apa sih biar kita tidak terkena dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Ada yang tahu solusinya biar kita nggak terkena pergaulan bebas? Harus memilih teman. Nah baik, menurut teman kita salah satunya adalah harus memilih teman. Ada lagi? Dari orang tua sendiri harus kasih sayang yang lebih. Baik, jadi menurut teman kita orang tua itu harus memberikan kasih sayang yang lebih terhadap anaknya. Ada lagi? Yang berapa? Tentang agama, dalam apa ilmu agama, jadi kalau kita tahu agama, mungkin kita akan terbebas dari orang bebas. Ya, baik. Jadi menurut teman kita solusinya adalah kita harus lebih memperdalam ilmu agama. Nah, ada lagi? Sudah cukup
ya. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa solusi agar kita tidak terkena dari pergaulan bebas itu sendiri adalah kita harus memperdalam ilmu agama agar kita dapat mengetahui mana yang harus kita hindarkan, mana yang harus tidak kita hindarkan atau kita jalani. Ya, kemudian selain itu kita juga harus memilih mana teman yang memang benar-benar bisa membawa kita ke lingkungan yang baik, mana teman-teman yang membawa ke lingkungan yang tidak baik. Baik. Selanjutnya di sini teman-teman semuanya kita akan mengakhiri dari sesi acara bimbingan kelompok ini. Ya, tapi sebelum kita mengakhiri acara bimbingan kelompok ini, teman-teman semuanya aku beri kesempatan untuk berkomitmen tentang dari acara bimbingan kelompok ini tentang pergaulan bebas. Ya, sebagai contoh biar teman-teman nggak bingung, saya akan berkomitmen bahwa saya tidak akan memakai nafza. Ya, ada lagi yang ingin berkomitmen terlebih dahulu? Baik, Saya tidak akan meminum minuman keras. baik. Teman kita berkomitmen bahwa dia tidak akan minum minuman keras. Baik, ada lagi yang ingin berkomitmen? Ya, silakan. Saya akan memperdalam ilmu agama. Baik, jadi teman kita berkomitmen nih bahwa dia akan memperdalam ilmu agama. Ada lagi yang ingin berkomitmen? Saya Ya, silakan. saya komitmen tidak keluar malam seperti kebutuhan lebih. Ya, baik, teman kita berkomitmen nih dia tidak akan pergi ke clubbing atau pergi keluar malam. Ada lagi yang berkomitmen? Ya, saya berkomitmen untuk tidak berminat. Ya, baik, teman kita berkomitmen nih bahwa dia tidak akan memakai narkoba. Ada lagi yang mau berkomitmen? Ya, silakan. Komitmen tidak minum Oh, baik, jadi menurut teman kita dia berkomitmen bahwa dia tidak akan minum minuman oplosan ya, yang sering lagi marak di dunia sekarang kan teman-teman semua biasanya sering melihat kan di berita bahwa lebih banyak orang-orang yang memakai minuman oplosan. Ada lagi yang mau berkomitmen mengeluarkan komitmennya? Baik, jadi teman kita berkomitmen bahwa dia tidak akan bermalas-malasan. Jadi tujuannya agar tidak terkena dampak dari pergaulan. Ada lagi? Ya, baik, teman kita berkomitmen bahwa dia tidak akan merokok. Ada lagi? Yang mengeluarkan komitmennya? Ya, baik, teman kita berkomitmen nih dia tidak akan pulang malam agar terhindar dari lingkungan pergaulan bebas. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah berani berkomitmen terhadap acara bimbingan kelompok ini. Ya, sebelum kita mengakhiri nih, teman-teman semuanya punya nggak sih saran dan kritik tentang acara bimbingan kelompok ini? Saran dan kritiknya untuk acara dari bimbingan kelompok ini. Saran dan kritik. banyak games agar tidak jenuh. Baik, teman kita memiliki saran supaya gamesnya itu lebih dilamain, lebih dibanyak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin saran dan kritiknya? Ayo, nggak apa-apa. Belum baik gitu untuk bimbingan, semoga bisa mengambil hikmahnya yang bermanfaat. Baik, jadi saran dari teman kita, pesan dan kesan dari teman kita adalah acara bimbingan kelompok ini sudah baik dan menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Ada lagi? Tidak ada yang mengatakan saran? Kritik? Nggak ada ya? Nah, baik. Sebelum acara bimbingan kelompok ini diakhiri, kira-kira teman-teman semua kapan nih mau ngadain acara bimbingan kelompok ini? Minggu depan ataukah besok? Minggu depan ya? Minggu depan, baik. Jadi kita akan buat persetujuan bahwa bimbingan kelompok ini akan kita adakan di minggu selanjutnya atau minggu depan ya, dengan topik-topik yang berbeda agar teman-teman semua wawasannya lebih luas, lebih bertambah, lebih banyak ya. Kayak itu. Baik, jadi sebelum acara ini diakhiri, alangkah baiknya kita semua berdoa ya untuk atas semua kelancaran dari acara bimbingan kelompok ini. Baik ya, berdoa silakan dimulai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara bimbingan kelompok ini, dan bimbingan kelompok ini sudah berjalan sangat lancar dan teman-teman semuanya sudah aktif di acara bimbingan kelompok ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan juga waktu luang teman-teman semuanya di acara bimbingan kelompok ini ya. Baik, akan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.